Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa membuat video lagi. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit dan bencana. Baik, pada video kali ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang sangat penting, yaitu pada bab 7, ayo belajar surat Al-Ikhlas. Nanti kita akan belajar tentang itu. Tapi sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pembahasan materinya. Jadi nanti saya bacakan teksnya, kemudian kita coba pahami bersama-sama penjelasannya. Surat Al-Ikhlas merupakan surat yang pendek. Apakah kamu sudah menghafalnya? Menghafal surat Al-Ikhlas itu mudah. Kamu dapat menerapkannya saat sholat. Surat Al-Ikhlas menjelaskan tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Allah adalah Esa. Esa artinya tunggal. Allah tidak berbilang dan bersekutu. Kita wajib memurnikan keesaan Allah. Memurnikan keesaan Allah dengan ikhlas, tidak bercampur dengan perbuatan syirik. Jadi penjelasan dalam surat Al-Ikhlas ini yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Apakah sih Esa itu? Esa itu artinya Allah Maha Tunggal atau satu. Allah itu tidak bersekutu. Ya, Allah tidak mempunyai anak, Allah tidak mempunyai orang tua, dan lain sebagainya. Nah, kita harus meyakini bahwa Allah itu hanya satu, dan keyakinan itu harus kita tanamkan secara ikhlas, tanpa tercampur dengan perbuatan-perbuatan syirik. Kita lanjutkan ringkasan materi. Melafalkan surat Al-Ikhlas. Berikut lafal-lafal surat Al-Ikhlas. Perhatikan setiap lafal dengan seksama. Sebelum membaca, mulailah dengan ta'awud. Lanjutkan dengan bacaan basmalah. Simak dengan baik bacaan dari guru. Ikuti cara melafalkannya dengan benar. Bacalah surat Al-Ikhlas perlahan-lahan. Baik, sebelum kita membaca surat Al-Ikhlas, kita dianjurkan untuk membaca ta'awud. Ta'awud itu bagaimana sih? Ta'awud itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bacaan ta'awud. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan basmalah. Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu merupakan bacaan basmalah. Baik, kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika membaca surat Al-Ikhlas, setiap akhir setiap akhir ayat itu ditandai dengan huruf dal yang mati, dan itu merupakan bacaan qalqalah. Jadi membacanya harus qul huwallahu ahad. Ahad ya, sedikit memantul. Allahus samad. Sedikit memantul seperti itu. Kemudian kita terjemahkan surat Al-Ikhlasnya. Pada ayat 1, sebelum kita ke ayatnya, bismillah dulu. Bismillah berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 1, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat 2, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nomor 3, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nomor 4, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi pada surat Al-Ikhlas ini
Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata, dialah Allah yang Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan lagi, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi Allah merupakan Tuhan di mana kita semuanya bergantung kepada Allah. Nah, kita meminta sesuatu, kita berdoa, itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Itu dinamakan syirik. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya Allah tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Dan ayat terakhir, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Artinya tidak ada yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan yang sama seperti kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan bagian C, mengenal surat Al-Ikhlas. Surat pendek ada di Al-Quran, juz 30. Surat Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Surat Al-Ikhlas urutan ke-112. Surat Al-Ikhlas diturunkan setelah surat An-Nas. Al-Ikhlas tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas turun di kota Makkah. Surat Al-Ikhlas turun sebelum hijrah. Al-Ikhlas artinya kemurnian, yaitu kemurnian tentang nilai-nilai ketauhidan. Ya, jadi surat Al-Ikhlas ini merupakan salah satu surat pendek yang berada di juz ke-30 atau juz amma. Ya, ayatnya ada 4 ayat dan menempati urutan surat ke-112. Dan surat Al-Ikhlas ini merupakan salah satu surat Makkiyah. Apa surat Makkiyah itu? Yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu merupakan golongan surat Makkiyah. Nah, Al-Ikhlas sendiri itu artinya apa? Al-Ikhlas sendiri artinya kemurnian, yaitu kemurnian tentang nilai-nilai ketauhidan. Selanjutnya, pada bagian D, memahami pesan-pesan pokok surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas mengajarkan tauhid. Surat Al-Ikhlas menjelaskan keesaan Allah. Esa artinya tunggal atau satu. Allah satu-satunya Tuhan, hanya Allah yang berhak disembah. Berdoa hanya kepada Allah. Allah tempat meminta segala sesuatu. Beribadah kepada selain Allah disebut syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah, menjadikan sesuatu tandingan Allah. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Jadi surat Al-Ikhlas ini mengajarkan tentang ketauhidan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah merupakan Tuhan satu-satunya yang boleh disembah. Kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Misalkan kalau ada orang di makam, kemudian dia meminta-minta kepada makam itu, atau di bawah batu besar atau di pohon-pohon, ya dia memberikan sesajen atau apapun yang tujuannya adalah meminta kepada pohon atau penunggut pohon itu dinamakan perbuatan syirik. Tapi kalau kita ke makam kemudian kita berdoa kepada Allah, itu tetap boleh, ya. Jadi bedakan antara meminta kepada kuburan dengan meminta Allah ketika kita berziarah. Itu sangat beda sekali. Kenapa? Karena perbuatan syirik itu merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Allah tidak beranak atau diperanakkan. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak dilahirkan. Allah tidak memiliki ayah dan ibu. Allah juga tidak memiliki anak. Allah Maha berdiri sendiri. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah tidak membutuhkan bantuan. Allah adalah pencipta makhluk. Kita dilarang menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tidak bisa menandingi kekuasaan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah perbuatan syirik. Kita dilarang melakukan syirik. Jadi anak-anak, ya, kita harus tahu dan kita harus meyakini bahwa Allah itu merupakan Tuhan yang tidak beranak atau diperanakkan, ya. Sebagai seorang muslim yang mempunyai keimanan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka tentu saja Allah itu berbeda dengan makhluknya, ya. Allah juga merupakan
Sang Pencipta. Artinya apa? Allah merupakan Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, kita dilarang beribadah atau menyamakan Allah dengan makhluknya, karena hal tersebut termasuk perbuatan syirik, dan tentunya syirik itu perbuatan yang dosa besar. Kita lanjutkan. Umat Islam harus meyakini bahwa Allah adalah zat yang satu. Umat Islam bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada selain Allah. Allah mampu memberikan segala sesuatu. Tidak ada yang setara dengan Allah. Allah tidak ada tandingan. Tidak ada yang dapat menyamai Allah. Surat Al-Ikhlas menolak segala macam kemusyrikan. Penjelasannya yaitu kita sebagai umat Islam tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kalau hanya sekedar meminta tolong itu boleh misalkan kepada orang tua, misalkan kepada teman kita, kepada saudara dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar meminta tolong, ya, bukan menyembah atau beribadah kepada manusia. Itu hanya sekedar meminta tolong. Tapi kalau kepada Allah, misalkan kita meminta rizki, ya, yang memberi kita rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita bekerja semaksimal mungkin, nanti kemudian Allah yang memberikan rizkinya. Misalkan kita meminta ilmu atau kecerdasan kepada Allah, maka kita belajar semaksimal mungkin, nanti yang memberi ilmu atau pengetahuan atau pemahaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Menghafal surat Al-Ikhlas. Menghafal surat Al-Ikhlas itu mudah. Bacalah setiap ayat berulang-ulang. Mulailah dari ayat pertama, lakukan sampai ayat yang terakhir. Perlahan-lahanlah ketika mengulang, lafalkan dengan baik dan benar. Mintalah teman sebangku untuk menyimak, kemudian perdengarkan di depan kelas. Baik, untuk yang terakhir, nanti saya minta anak-anak untuk menghafalkan surat Al-Ikhlas yang empat ayat tersebut. Ya, kemudian nanti akan kita panggil satu-satu untuk menghafalkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumeksa ingsun lakune